Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trimahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang soal KSM-MI Matematika Terintegrasi. Dan kali ini adalah KSM-MI tahun 2023, yang mana ini adalah soal uji coba yang kemarin muncul pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Oke. Perlu diketahui bahwa soal-soal uji coba KSM-MI 2023 ini ternyata banyak sekali soal yang sama dengan pembahasan saya di soal KSM-MI tahun 2021. Baik, langsung saja kita buka soalnya. Jumlah dua bilangan bulat berbeda adalah 16. Jika hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah bilangan bulat juga, maka hasil kali yang mungkin dari kedua bilangan itu adalah... Oke, kita selesaikan ya. Jadi, kita misalkan dua bilangan bulat itu adalah A dan B ya. Jadi, kita kan belum tahu bilangan itu berapa dan berapa, sehingga kita misalkan dua bilangan itu adalah A dan B. Maka, di situ A dan B itu nilainya adalah 16. Lalu, A dibagi B itu nilainya bilangan bulat. Nah, yang ditanyakan di sini, nilai A dikali B itu yang mungkin itu berapa? Oke, perlu kita tahu bahwa angka yang kalau dijumlahkan hasilnya 16 itu diantaranya adalah 15 tambah 1, 14 tambah 2, 13 tambah 3, 12 tambah 4, 11 tambah 5, 10 tambah 6, 9 tambah 7, dan 8 tambah 8. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu 16 ditambah 0, akan tetapi dengan syarat yang kedua ini, hasil bagi kedua bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Maka kalau 16 dengan 0, itu 16 dibagi 0 itu kan tidak terhingga, sehingga tidak saya masukkan di sini. Nah, bahkan penjumlahan yang bernilai 16 ini juga tidak semuanya memenuhi syarat yang kedua. Dalam hal ini misalnya 13 tambah 3. 13 tambah 3 ini hasilnya benar 16, akan tetapi 13 jika dibagi 3 itu hasilnya tidak bulat. 11 ditambah 5. Nah, 11 dengan 5 itu kalau dijumlahkan benar nilainya adalah 16, akan tetapi jika dibagi itu 11 dibagi 5 itu nilainya tidak bulat. Demikian juga dengan 10 tambah 6 dan 9 tambah 7. Nah, berarti yang memenuhi syarat adalah yang pertama ini ya. 15 dibagi 1 itu kan bilangan bulat. Nah, 14 dibagi 2 itu juga bilangan bulat karena nilainya 7. 12 dibagi 4 itu juga bulat karena hasilnya 3. Dan yang terakhir adalah 8 dibagi 8 itu 1. Nah, sedangkan yang ini semuanya tidak memenuhi syarat. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari A kali B yang mungkin, ya berarti dimulai dari 15 kali 1, 14 kali 2, 12 kali 4, dan 8 kali 8. Ya, 15 kali 1 itu 15. 14 kali 2 itu 28, 12 kali 4 adalah 48, dan 8 kali 8 adalah 64. Jadi yang memenuhi hanya 4 macam ini. Nah, dalam pilihan ganda A, B, C, D, yang memenuhi syarat adalah hanya yang B. Jadi jawabannya adalah B, 48. Oke ya, cukup mudah untuk yang ini ya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soalnya adalah seperti ini. Aku adalah himpunan surah pada juz 30 yang banyak ayatnya. Jika dibagi 2, 3, dan 6, maka akan bersisa 1. Di antara surah-surah berikut yang bukan anggotaku adalah... Oke, kita selesaikan. Kita perlu tahu bahwa semua bilangan kelipatan 6 itu otomatis merupakan kelipatan 2 dan 3 ya. Karena 6 itu adalah 2 kali 3. Jadi bilangan kelipatan 6 itu sudah pasti merupakan kelipatan 2 dan 3. Karena 6 adalah 2 kali 3. Nah, di sini kalau dibagi 6 itu menghasilkan sisa 1, berarti kita cukup mencari bilangan-bilangan kelipatan 6 dan ditambah 1 gitu ya. Kita mulai dari 1 kali 6 ditambah 1, 2 kali 6 ditambah 1, 3 kali 6 ditambah 1, 4 kali 6 ditambah 1, 5 kali 6 ditambah 1, dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan itu 6 kali 6 ditambah 1 sama dengan 37, 7 kali 6 ditambah 1 sama dengan 43, dan seterusnya. Nah, berarti semua surah yang banyak ayatnya adalah senilai 7, 13, 19, 25, dan seterusnya itu merupakan anggota dari himpunan itu. Nah, kita cek mulai dari Al-Alaq, At-Thoriq, Al-Infitor, dan Al-A'la. Itu ternyata Al-Alaq 19, At-Thoriq 17, Al-Infitor 19, dan Al-A'la 19. Jadi, yang bukan merupakan anggotaku di sini adalah yang
B. At-Thariq. Oke, berikutnya soalnya adalah seperti ini. Modus dari data banyaknya bacaan alif lam syamsiah dalam tiap surah mulai surah ke-104 sampai surah ke-114 dalam Al-Quran adalah, oke, kita perlu tahu dulu huruf alif lam syamsiah itu apa. Jadi alif lam syamsiah itu adalah ilmu tajwid dalam Islam yang mempertemukan alif lam sukun dengan salah satu huruf syamsiah. Alif lam syamsiah disebut juga idgham syamsiah karena dibacanya lebur atau idgham. Nah, huruf-huruf syamsiah itu ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, dan nun. Nah, ternyata mulai dari surah ke-104 yaitu Al-Humazah sampai dengan surat terakhir yakni surah An-Nas, itu ternyata ada banyaknya bacaan syamsiah adalah sekian. Jadi Al-Humazah itu nggak ada bacaan syamsiahnya, Al-Fil itu nggak ada, Quraisy itu 2, Al-Ma'un itu 1, dan seterusnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, syamsiah itu alif lamnya tidak dibaca ya, walaupun tertulis tapi tidak terbaca. Jadi seperti ini, misalkan kita contohkan dalam surah Al-Quraisy yang bunyinya pada ayat kedua, yaitu ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, di sini itu ada 2 huruf syamsiah. Karena di sini tidak dibaca rihlatal syita'i dan tidak dibaca wal shaif, itu bukan, tetapi langsung dibaca rihlatash syita'i was-shaif. Langsung dibaca kepada huruf syamsiahnya itu, alif lamnya itu tidak dibaca. Jadi pada surah Al-Quraisy itu ada 2. Pada Al-Ma'un itu hanya ada 1, yaitu pada ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di sini tidak dibaca bildin, tetapi biddin. Ya, pada surah An-Nasr itu ada 1, wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dibaca wara'aitan nas, bukan wara'aital nas. Nah, di sini adalah bacaan syamsiah juga. Demikian juga untuk Al-Ikhlas, Allahus Shomad, di sini langsung kepada shad ya, bukan Allahul Shomad tetapi Allahus Shomad. Lalu pada Al-Falaq itu juga ada wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarrin nafasati. Nah, di sini dibacanya bukan wa min syarril, tapi wa min syarrin. Nah, di sini alif lamnya tidak terbaca. Lalu pada surah An-Nas itu ada 6 karena An-Nas ini terdiri dari 6 ayat dan setiap akhir dari ayatnya selalu berbunyi nas seperti ini. Tidak dibaca malikil nas tapi malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya selalu diakhiri dengan An-Nas seperti ini. Dan banyaknya itu ada 6. Nah, pertanyaannya, modus itu apa? Modus adalah nilai terbanyak yang muncul. Nah, di sini bukan nilai terbesar ya, tetapi nilai yang banyak muncul itu nilai apa? Di sini terlihat bahwa nolnya itu ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Satunya ada 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 1 dan 6-nya ada 1. Jadi modusnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah A. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya adalah seperti ini. Dengan menurunkan kecepatan kendaraannya dari 60 km per jam menjadi 50 km per jam, jarak yang ditempuh sepeda motor Arifin akan bertambah 3 km untuk setiap liter bahan bakar yang digunakannya. Pada kecepatan 50 km per jam, sepeda motor Arifin dapat menempuh jarak 18 km per liter. Bahan bakar yang dapat dihemat Arifin dalam perjalanan sejauh 180 km jika ia menurunkan kecepatan dari 60 km per jam menjadi 50 km per jam adalah sebanyak titik-titik liter. Oke, jadi kita perlu tahu dulu jarak tempuh untuk setiap liternya ya. Jadi jarak tempuh untuk per liter bensin atau bahan bakar. Nah, di sini pada kalimat pada kecepatan 50 km per jam, sepeda motor Arifin dapat menempuh jarak 18 km per liter. Berarti setiap liter bensin itu mampu menempuh jarak 18 km jika menggunakan kecepatan sekian. Nah, artinya apa? Ketika kecepatannya itu menggunakan yang 60 km per jam, berarti berapa? Lihat kalimatnya. Dengan menurunkan kecepatannya dari sekian menjadi sekian, maka jarak itu bertambah 3 km.
Nah, ternyata dengan kecepatan 50 itu mampu 18 untuk per liternya. Berarti jika seandainya menggunakan kecepatan 60, tentu saja tidak 18, akan tetapi berapa? Ya, kurang dari 18, yaitu berapa? 18 kurangi 3, yaitu 15 km per liter. Nah, sekarang kita sudah tahu jarak tempuh per liter untuk bahan bakar untuk setiap kecepatannya. Sekarang kita akan mengetahui kebutuhan bahan bakar jika digunakan untuk menempuh jarak 180 km. Nah, jadi kebutuhan bahan bakar untuk jarak tempuh 180 km itu berapa? Dimulai dari yang kecepatan tinggi dulu, kecepatan 60 km per jam. Nah, di atas dikatakan bahwa dengan kecepatan 60, kemampuan bahan bakar tiap liternya itu mampu menempuh 15 km, itu 1 liternya. Nah, berarti kalau 180 km, jika ditempuh dengan kecepatan ini, maka butuh bensinnya berapa? Ya tinggal dibagi ya, 180 bagi 15 sama dengan 12 liter. Sedangkan jika menggunakan kecepatan yang rendah, yaitu 50 km per jam, berarti kemampuan bahan bakarnya itu 1 liter bisa untuk 18 kilo. Berarti untuk jarak 180 km ya tinggal dibagi saja, 180 dibagi 18 sama dengan 10 liter. Dengan demikian, berapa penghematan yang dilakukan oleh Amir? Ya tinggal kita kurangkan saja, 12 kurangi 10 sama dengan 2 liter. Oke, demikianlah ya, semoga bermanfaat. Jadi soal-soal ini sebagai bahan pembelajaran untuk persiapan KSM di tahun berikutnya. Semoga bisa menambah pengetahuan. Jika sekiranya masih terlalu cepat atau kurang bisa dipahami, silahkan diputar ulang video ini ataupun ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.